Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan Rabu 3 Maret 2021, di mana kita juga memasuki hari ke-13 Minggu Prapaskah kedua. Sebelum kita mendengarkan sabdanya yang didasarkan dari Yeremia pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 22, kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas belas kasih cinta dan pengharapan yang kuat dari-Mu. Engkau senantiasa hadir menyegarkan dan memberikan terang atas seluruh hidup kami, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan ini oleh karena topangan, kekuatan, dan cinta-Mu itu. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, yang didasarkan dari kitab Yeremia 30 ayat 18 sampai dengan 22. Kiranya menjadi kekuatan dan pengharapan kami untuk terus percaya bahwa Engkau akan senantiasa memulihkan kehidupan kami Tuhan, melalui kuasa dan kasih-Mu. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan, kuduskan layakan kami melalui tubuh dan darah-Mu. Di dalam-Mu Tuhan Yesus sang sumber sabda dan kebenaran, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Yeremia pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 22 dengan judul perikop Janji Pemulihan Israel. Demikian sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya dan percaya. Hosiana. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan mingguan 3 Maret 2021 di hari ke-13 Minggu Prapaskah kedua diberi tema Bangkit untuk Percaya. Di dalam kitab Yeremia 30 ayat 18 sampai dengan 22 yang sudah kita baca bersama, menarik untuk kita renungkan bersama. Jelas bahwa bangsa Israel dalam kondisi yang tidak biasa, karena mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Tentu keadaan di pembuangan, suasana, kondisi, dan situasinya akan berbeda di tanahnya sendiri di Yerusalem atau di Israel. Maka dari setiap hal yang tidak baik yang mereka rasakan, akan susah untuk memiliki pengharapan. Apalagi untuk kemudian menaruhkan keyakinan kepada Tuhan. Situasi-situasi sulit itulah yang menjepit mereka untuk kemudian memikirkan apakah ada pengharapan kembali yang dari Tuhan, bahwa mereka bisa menduduki tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan atas mereka. Maka Nabi Yeremia meneguhkan itu. Nabi Yeremia memberikan kekuatan bahwa Tuhan benar akan memberikan janji pemulihan atas Israel.
Apa yang dikatakan Nabi Yeremia adalah firman Tuhan yang ditaruhkan atas dirinya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Maka secara khusus di ayat 18, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihi tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Dipastikan bahwa bangsa Israel akan kembali. Bahkan tempat tinggal mereka akan runtuh, akan dibangun kembali. Ada pembaruan janji yang dari Tuhan. Tuhan menolong bahwa tidak selamanya mereka akan di Babel atau di dalam pembuangan, tapi mereka akan dipulihkan. Mereka akan disentosakan oleh karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Secara khusus pula di ayat 19, bahwa nyanyian mereka bukan lagi nyanyian kedukaan atau kesedihan. Ketika janji Tuhan hadir dengan berkat dan pemulihannya, maka ada nyanyian syukur yang nantinya akan dinyatakan oleh bangsa Israel ketika janji itu mereka terima. Oleh karena itu, Yeremia mengajak kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan untuk tetap bangkit dan percaya. Sekalipun dalam situasi yang berat, sulit, di tengah-tengah penindasan, bahkan mereka sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia. Tetapi kiranya mereka tetap percaya dan menaruhkan pengharapan itu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memulihkan, bahwa Tuhan akan memperbarui kehidupan mereka. Bahkan kehidupan yang telah dihancurkan akan Tuhan bangun kembali dengan kokoh oleh berkat dan kuasa-Nya. Pesan apa yang kita terima? Seperti halnya perjalanan kehidupan kita. Kita seringkali terjepit dalam situasi-situasi yang sulit. Bahkan kita tidak berpikir untuk memiliki pengharapan. Menaruhkan keyakinan kepada Tuhan pun akan tidak mudah. Tetapi kembali, firman Tuhan melalui Yeremia 30 ini meneguhkan kita bersama. Mari kita bangkit untuk percaya bahwasannya Tuhan yang hidup ada Tuhan yang menghidupkan kehidupan kita. Oleh karena itu, di hari yang ke-13, di Minggu Prapaskah yang kedua, kita rayakan kehidupan ini. Sekalipun berat, tapi mari kita taruhkan seluruh kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita, pada kuasa-Nya dan kasih-Nya yang akan memulihkan, yang akan memperbarui, dan akan membangun kembali kehidupan kita dalam kasih kuasa rahmat-Nya. Percayalah bahwa Tuhan menolong. Dan sebagai penutup, titik perhentian kita bukan saat ini. Oleh karena itu, kita kiranya tidak berdiam diri dan berhenti, tapi terus melanjutkan kehidupan. Senantiasa bangkit dari setiap keadaan apapun dengan percaya. Pemulihan atas bangsa Israel adalah janji juga yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau hadir, memberikan sapaan firman-Mu kepada kami. Bahwa setiap kondisi apapun dalam kehidupan kami harus percaya bahwa Engkau hidup, maka Engkau menghidupkan seluruh hidup kami. Janji-Mu itu kekal, bukan hanya untuk bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, tetapi juga atas kehidupan kami yang merasa terbuang, tersisih, menderita. Dan kami yakin janji-Mu itu terjadi jika kami terus percaya. Oleh karena itu, mampukan kami untuk bangkit dan percaya. Memohon belas kasih-Mu dan menaruhkan seluruh pengharapan itu kepada-Mu. Bahwa kemenangan yang dari kuasa-Mu itu Tuhan, akan dinyatakan oleh-Mu Tuhan, ketika Engkau membangun kembali kehidupan kami yang terserak dan hancur. Kami percaya Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk senantiasa
merespon kebenaran-Mu, dan bangkit untuk maju dan meneruskan kehidupan ini dengan percaya bahwa Engkau menolong kami. Karena kami percaya bahwa Engkau menolong kami, maka kami yakin dan percaya pula Tuhan, Engkau memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Khususnya untuk Ibu Rusmiati Buyung, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak Amoresya, anak Immanuel Endi, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Ibu Andriani Widi, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Ibu Sulami Pujiarso, Bapak Setiantono, Ibu Estri Wardani Made, Ibu Rusnirma Gisman, anak Tunjung, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolonglah Tuhan, biarlah kasih kemurahan-Mu yang menyempurnakan kesehatan hamba-hamba-Mu ini, berikan kekuatan, nafas pengharapan, dan kuasa-Mu biarlah terjadi atas kehidupan mereka. Demikian juga untuk jemaat yang memasuki masa lansia, Adi Yuswo, dan dalam kondisi pula yang lemah, secara khusus untuk Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Tia Mangun Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Larbadio, Ibu Marti Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo. Kami yakin Tuhan, kekuatan dan kasih-Mu lah yang menegakkan dan menolong serta menopang mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Engkau yang mengetahui dari setiap pergumulan kami, pengharapan kami yang sedang menempuh studi dan berbagai kehidupan yang sedang kami tempuh dan rencanakan, termasuk dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dan berbagai juga pergumulan yang sedang kami hadapi. Tolonglah kami Tuhan, bila belas kasih cinta-Mu yang berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghadapi dan merayakan kehidupan ini dengan syukur. Demikian juga atas kehidupan bergereja di tempat ini. Tolonglah Tuhan, bila berkat damai dan kesempurnaan kasih-Mu dinyatakan kini dan sepanjang masa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan, Engkau menolong, memberkati, memimpin bangsa kami dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk terus bersama-sama bersatu dalam kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu, secara khusus dalam melawan COVID-19. Kami yakin percaya Tuhan, dari program pemerintah untuk melakukan vaksinasi akan menjadi upaya yang baik untuk memulihkan dan menyembuhkan, serta juga menjaga kesehatan kami Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami juga merespon dan mendukung upaya-upaya dari pemerintah. Berkati kami Tuhan, dan tolonglah kami, dan berkati juga bangsa dan negara kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kebenaran, kehidupan, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.